Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Setiawan. Ini 2019 11660. Kelas 2A Manajemen. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulis ejaan yakni keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurang penguasaan kaidah penulis ejaan, dan kurangnya penelitian dalam menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul: apotik dibaca apotek, mie dibaca mie, bis dibaca bis. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan di belakang tahun serta halaman sebenarnya. Contoh, menurut Karaf 2019 halaman 5. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Dengan kutipan tidak langsung, nama penulis lalu diletakkan di akhir kalimat. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang akan jadi. Untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Contoh, Joe Brown, America Public Diplomacy in the Cold War, Gongstone Journal of International Affairs, volume 6, nomor 1, Pinter 2005, halaman 129. Apa perbedaan biografi dan biografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah tulisan menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang, dan dituliskan atau dibuat oleh orang lain. Biasanya biografi berisi cerita tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi mereka atau kehidupan orang lain. Contoh biografi: Steve Jobs atau yang dikenal nama lengkap Steve Paul Jobs adalah pendiri Apple yang sangat terkenal. Steve lahir di California 24 Februari 1955. Ia adalah sosok yang dengan karya-karyanya dapat dalam bidang teknologi. Ketika menginjak dunia pendidikan, kemampuan yang dimiliki oleh Steve Jobs semakin terlihat dan berkembang. Dia tersebut juga Steve Jobs bertemu dengan Stephen Wozniak karena memiliki kegemaran yang sama. Steve Jobs dan Stephen Wozniak mendirikan Apple pertama dengan nama Apple Computer CO di tahun 1976. Komputer yang dibuat Steve Jobs dan Wozniak pertama kali diberi nama sebagai Apple I. Selanjutnya tahun 1977 mereka mengenakan Apple II. Steve Jobs merupakan sosok yang sangat dikagumi oleh banyak orang karena kegigihan dan keahliannya untuk meyakinkan orang banyak. Biografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Selain itu, biografi atau daftar pustaka juga dapat dibilang sebagai daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebuah karangan yang telah digarap. Al-Qadiyah, Sabarti, Maidah,
Ki Arsad dan Soekarta 2003 Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia Jakarta Erlangga. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Pukul dan jam merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda, tapi penggunaan sering disamakan. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu, di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, waktu belajar bahasa Indonesia di SD Bunda Rejo pukul 20.00 WIB. Sedangkan jam menunjukkan kata masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, setiap hari Jumat saya bermain bola selama 1 jam di lapangan. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya pada sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem. Bunyi di luar bensin, batuk, dan lain-lain. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa juga seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia melalui sistem tersebut. Bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Kaitannya yaitu karena sistem bunyi merupakan suatu irama yang dapat diselaraskan dengan tata bahasa. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi tersebut disusun berdasarkan kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat menggunakan bahasa sehingga lambangnya bunyi tersebut bermakna. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contoh kesalahan tersebut. Penyebabnya adalah kesalahan penggunaan tanda koma, yaitu menulis tidak menggunakan tanda koma unsur-unsur dalam suatu pemerincian untuk mengapit keterangan tambahan dan untuk menghindari belakang keterangan yang dapat pada awal kalimat. Kemudian kurangnya pengetahuan penulis menggunakan tanda koma yang benar, serta biasanya menggunakan tanda koma ketika kalimat dirasa memerlukannya. Contoh, 1. Aku hanya membawa sepatu, koma, baju, koma, dan topi. Salah. Aku hanya membawa sepatu, koma, baju, dan topi. Benar. 2. Dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, koma, sangat diam jika di dalam rumah. Salah. Dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Benar. Roni sedang demam karena, koma, kehujanan kemarin. Yang benar, Roni sedang demam, koma, karena kehujanan kemarin. 4. Rara sedang membaca buku novel sedangkan ayahnya, koma, membaca buku. Salah. Rara sedang membaca buku novel, koma, sedangkan ayahnya membaca buku. Benar. 5. Yahya hanya bawa tali, koma, sepatu, koma, dan jam. Salah. Yahya hanya bawa tali, koma, sepatu, dan jam. Benar. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majmuk. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, hari sudah menjelang malam. Anak-anak
masih belajar buku. Adik membeli buku, pensil, dan tinta, titik, baju, celana, dan kaos, titik, bisa. Lengkap dan diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian tanda titik juga dipakai setelah kata atau pengucapan yang memerlukan pemerincian seperti penjelasan dan penggambaran. Contohnya, ibu memerlukan perabotan rumah tangga, titik, kursi, meja, dan lemari. Narasumber Prof. Ahmad, pencatat Sri Astuti Wahyuni, S. PT. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring ketika contohnya kesalahan tersebut disertai dengan kebenarannya. 1. Kurangnya memahami. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya tidak memperhatikan ejaannya. Akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahwa asing tersebut apakah sudah menjadi bahasa sarapan di Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. 2. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dan bahasa Indonesia, tetapi kurangnya teliti dalam penulisannya. Contoh, Indonesia sedang dilanda coronavirus varian Delta COVID-19. Benar, Indonesia sedang dilanda coronavirus varian Delta COVID-19. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut sertai dengan pembenarannya. Huruf konsonan adalah huruf yang digunakan untuk melambangkan fonem konsonan, yaitu C, D, dan seterusnya. Jenis huruf ini disebut juga dengan huruf mati. Contoh, Jepang sangat menderita pada saat zaman Perang Dunia II. Salah. Jepang sangat menderita pada saat zaman Perang Dunia Kedua. Benar. Huruf vokal merupakan huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Contoh, analisa produk pada toko makanan. Salah. Analisis produk pada toko makanan. Benar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.